Nah, ini ada satu cara yang menarik, yaitu bagaimana caranya Anda bertanya kepada diri sendiri. Satu yang bisa dirubah itu sebenarnya simpel aja. Kadang kita itu bertanya pada diri kita sendiri adalah, kenapa hidup saya gagal? Kenapa kok gagal? Kenapa kok saya miskin? Kenapa aku nggak bisa take off kok gitu ya? Nggak bisa? Nah, tinggal merubah satu kata-kata aja, itu hasilnya bumi dan langit. Kalau nggak percaya, coba dicek. Yeah. Nah, ketika kenapa diganti dengan bagaimana, dan itu ditanyakan terus-menerus ketika kita bangun tidur, ketika kita lagi boker, lagi apa, pokoknya otak itu selalu muter, bagaimana? Gimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana caranya kita bisa sukses? Bagaimana caranya bisnis ini? Pokoknya kata kenapa itu dihilangkan di dalam bawah sadar kita. Koh Roy Sakti, terima kasih sudah menerima Ngaji Roso. Siap, Ngaji Roso. Oke. Oke, jadi gini Koh, banyak orang itu pengen memulai bisnis. Iya. Tapi dia nggak tahu mulainya dari mana. Belum lagi soal kendala modal dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, di sisi lain banyak yang kemudian terjebak oleh investasi-investasi yang bodong gitu ya. Yeah. Dan dia justru menganggap investasi yang nggak jelas itu sebagai penghasilan utamanya gitu. Yeah. Berkepanjangan gitu ya, sustainable gitu ya. Itu kan kalau meminjam istilahnya Bang Roy, itu kayak mencari cinta sejati di lokalisasi. Gitu ya, gimana kok? Jadi gini, kalau kita berbicara ini sebenarnya kan dua hal yang sebenarnya nggak terlalu korelasi ya. Jadi kalau bagaimana memulai bisnis ya yang terpenting dicoba, ya coba. Nah cuman yang membedakan adalah zaman sekarang ini kan terbiasa instan, ya kayak dulu kita mungkin nonton channel YouTube yang setengah jam, tapi kemudian dengan adanya TikTok yang cuman putusan-putusan doang, yang cuman slide-slide doang membuat orang itu mau instan. Akhirnya kan juga kepingin kerja cepat. Padahal ketika kita memulai bisnis itu kan sama aja ketika kita belajar jalan, itu kan pasti jatuh-jatuh. Ya, cuman kan dari awal jangan fokusnya di hasil. Ini yang membedakan. Orang yang tergoda instan adalah selalu fokusnya di hasil. Ketika saya mau melakukan, saya dapat hasil berapa loh kan? Harusnya kan fokusnya di proses. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Hasil itu nanti ketika saya berhasil melakukan sesuatu, hasil itu akan ngikutin, uang itu akan ngikutin. Tapi yang sekarang kan orang itu kan kebalik. Saya mau melakukan ini, sebelum melakukan dia tanya, hasilnya berapa? Nah, ketika kita berbicara kenyataan, ya kan, wah namanya kamu memulai bisnis kan pasti kan nggak mungkin sukses, sekali sukses. Pasti akan ada kegagalan, ada percobaan, ada pengkhianatan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di satu sisi ada tawaran yang memberikan hasil yang positif. Kamu naruh uang di sini, kamu hasil sekian. Nah, otomatis ketika orang itu berproses fokus pada hasil, ya akan memilih yang jalan yang seperti itu. Yang nggak sadar bahwa itu adalah investasi sesat karena ponzi. Ponzi itu memang paling enak karena uangnya itu hasil dari mana? Dari member-member yang lain. Dari member-member yang ada aja, keluarga yang aja. Nah, tapi kalau kita berbicara the real pengusaha, kalau mau mencoba ya fokusnya pada proses. Fokus pada proses. Ya, nah itulah kenapa saran saya nih kalau bagi pemula-pemula ya kan, kalau misalnya contoh Anda seorang karyawan kan punya penghasilan dulu nih. Iya, iya. Ya, nggak semua orang bisa langsung bisnis kecuali kepepet Anda jadi sales ya mungkin bisa. Tapi kalau bagi Anda yang masih mentalnya masih setengah-setengah ya udah jadi karyawan dulu, ada sumber income yang untuk mengcover kehidupan harian sambil ketika belajar berbisnis kita bisa menikmatin prosesnya. Jadi ketika nggak laku, gagal ya sudah, toh saya juga makan bisa dari penghasilan saya. Jadi ketika proses ini menjadi matang, ya kan nanti kan ada momentum di mana penghasilan lebih besar daripada gaji. Nah di saat itulah Anda bisa lepas landas mulai. Tapi kalau langsung tiba-tiba apalagi yang gesek kartu kredit, pinjam utang, belum punya skill menjual, belum punya skill bisnis, kemudian langsung nyemplung duit di situ, ya amburadul pasti. Nah, kalau tips dan trik dari Koh Roy supaya kemudian kita itu bisa menemukan, karena yang susah itu menurutku adalah menemukan momentum gitu. Ya. Nah itu gimana caranya? Jadi gini, kalau kita berbicara momentum itu terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Oke. Ya, nah persiapan itu
kita yang bikin, kesempatan Tuhan yang kasih. Nah, sometimes karena kita tidak melakukan persiapan-persiapan, begitu Tuhan kasih, kita lepas. Maka tugas kita adalah membuat persiapan ini. Persiapan apa aja? Ya, yang satu adalah persiapan pengetahuan dulu. Skillnya diasah dulu. Ya, yang nomor 2 modal. Makanya kan saya ngajar kartu kredit kan permodalan. Nah, kemudian persiapan juga jaringan, kawan, itu kan semua bisa. Nah, ketika kita sudah mempunyai persiapannya ada, begitu momentum lewat, ya langsung boom. Saya 14 tahun ngajar, saya melihat orang itu untuk menjadi kaya itu kalau ketemu pas momentum yang tepat, hari ini miskin, 3 bulan lagi kaya raya itu ada. Dan saya menemukan seperti itu. Itu terjadi apakah karena keberuntungan? Tidak. Tapi karena ketika kesempatan itu belum diberikan sama Tuhan, dia fokus untuk mengasah persiapannya. Belajar, kemudian berrelasi, kemudian ya salah satunya kalau yang saya mengajarkan kartu kredit kan untuk nyari modal. Kenapa sih saya menggunakan media kartu kredit? Karena media kartu kredit itu kalau kita dapat kartu kreditnya, nggak kita pakai, nggak perlu bayar apa-apa gitu loh. Jadi tujuannya apa? Ketika momentumnya datang, dananya sudah sih. Itu. Nah, ketika kemudian tadi disampaikan, maka momentum itu kan bertemunya antara persiapan dan kesempatan, gitu ya kira-kira ya. Nah, untuk persiapan itu kan kita butuh yang namanya disiplin, investasi waktu, tenaga, pikiran. Misal kita tadinya nggak bisa komunikasi yang baik gitu. Ketika masih muda kita hajar, bacalah, belajar public speaking lah, ikut seminar ini, itu, dan seterusnya. Nah, itu kan baru kemudian akhirnya kita bisa merdeka gitu kan, ketika kemudian disiplin gitu. Nah, rata-rata teman-teman itu yang dipahami itu, aku pengen teknik ini aja deh biar langsung berubah nasib gitu. Dengan afirmasi ini nasibku berubah. Dia lupa sama persiapan-persiapan itu. Iya. Gimana itu kok? Jadi ini sekali lagi ini budaya yang kepingin instan. Ya. Jadi kan ada yang namanya ilmu, ada yang namanya keterampilan. Kita belajar di tutorial di YouTube itu kan adalah ilmu. Ilmu komunikasi, ilmu editing, apa segala. Tapi ilmu itu tidak akan menjadi sebelum kita install. Nah, sayangnya kita ini bukan Android ataupun Google yang AI begitu masuk injek langsung install ya. Nah, untuk menginstal itu kan butuh melakukan sesuatu, butuh mempraktekkan, butuh salah gitu. Nah, orang-orang kadang-kadang, kebanyakan orang itu takut untuk salah. Kalau saya gini gagal gimana? Kalau ini gagal gimana? Nah, ini mindset ini yang harus dibalik. Gimana caranya salah sebanyak-banyaknya? Kita harus paham bahwa setiap apa yang kita lakukan itu kalau nggak gagal, ya sukses. Semakin kita banyak gagal, semakin kita tahu, oh cara ini nggak bisa dipakai gitu loh. Nah, mumpung masih gagalnya kecil, makanya gini, ketika melakukan mencoba-coba, makanya saya ngomong, jangan terlalu langsung pakai modal besar, ataupun mempertaruhkan segalanya. Ibarat kata Anda punya 5 peluru gitu kan, ya pakai 1 aja. Dan kita sempatin. Target kita adalah gagal 5, nanti baru nemu 1. Nah, kebanyakan orang itu karena kepinginnya instan, kepingin sukses ya, punya peluru 1 dipakai, ya itu namanya hancur. Tapi kalau dari pengalaman Koh Roy Sakti sendiri itu ya, atau kemudian dari circle-nya gitu ya, bagaimana transformasi mereka yang kemudian memiliki mindset yang mental yang miskin karena nggak tahu ya, event itu warisan dari keluarga, lingkungan dan seterusnya. Terus kemudian cara untuk menginstal software kemakmuran yang ada di dalam dirinya, terus kemudian dia bertumbuh di level kemapanan tertentu, itu gimana? Nah, ini ada satu cara yang menarik, yaitu bagaimana caranya Anda bertanya kepada diri sendiri. Satu yang bisa dirubah itu sebenarnya simpel aja. Kadang kita itu bertanya pada diri kita sendiri adalah, kenapa hidup saya gagal? Kenapa kok gagal? Kenapa kok saya miskin? Kenapa aku nggak bisa take off gitu ya? Nggak bisa? Nah, tinggal merubah satu kata-kata aja, itu hasilnya bumi dan langit. Kalau nggak percaya, coba dicek. Nah, ketika kenapa diganti dengan bagaimana, dan itu ditanyakan terus-menerus. Ketika kita bangun tidur, ketika kita lagi boker, lagi apa, pokoknya otak itu selalu muter. Bagaimana? Gimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana caranya kita bisa sukses? Bagaimana caranya bisnis ini? Pokoknya kata kenapa itu dihilangkan di dalam bawah sadar kita. Dan kita rubah menjadi bagaimana.
silakan dipraktekkan ini 1 bulan hidup Anda akan berubah. Oke. Karena kalau kenapa Anda akan fokus pada ya akan mengeluh terus, makin susah. Tapi kan kalau bagaimana itu kan otak kan mencari, dia kan nge-trigger kan. Saya satu contoh adalah apa? Ketika saya bertanya bagaimana, itu kan terus sampai bawah sadar. Suatu ketika kita kadang-kadang bisa mendapatkan inspirasi dari nonton TikTok, dari orang ngobrol, dari nonton film horor. Karena apa? Kita udah set up bagaimana. Jadi otak ini udah menangkap, nanti kan dia akan selalu nyocokkan. Jadi ketika sesuai dengan kebutuhan Anda, dia akan lengkap. Nah kayak tadi barusan kan saya itu kan gimana caranya channel YouTube saya rame gitu kan. Wah ini kan saya tanya ini kok bisa ya, gimana? Ini kan selalu kalau Anda ngobrol dengan saya kan selalu ini gimana? Bagaimana gitu kan, bukan kenapa kan. Saya nggak pernah ngeluh, wah hidup susah, kemudian ini Jokowi begini kenapa, enggak. Ketika Anda bercakap-cakap dengan saya kan selalu kita fokus adalah bagaimana. Nah itulah yang akan membuat kita itu dari yang lemes jadi lebih berdaya. Bagaimana kita itu yang gagal, namanya gagal itu wajar Mas. Jangan dikira saya nggak punya masalah saya juga banyak gitu. Tapi daripada saya fokus sama masalah saya, ya kan, sudah itu masalah, saya fokus rugi 2 kali, stres kan. Mending kan bagaimana caranya keluar dari masalah. Nah ketika bagaimana tak install terus, apalagi ketika ada tanya kan, Mas, channel YouTube-mu berapa? Loh, oke ya kan? Lah aku kok cuma segini kan? Gimana caranya? Nah, akhirnya kan mendapatkan insight. Nah, ini nih, jadi kembali pada diri kita, coba hilangkan kata kenapa di dalam bawah sadar Anda. Rubah dengan menjadi bagaimana. Menarik. Wah, seru ya, teman-teman ya, semangat ya. Oke. Nah, lalu gini kok, ada frame yang dia meyakini bahwa miskin dan kaya itu sudah takdir Tuhan. Nah, di sisi lain, manusia itu sebenarnya menulis jalan hidupnya sendiri. Pikiran mencipta, gitu ya. Kalau Koh Roy Sakti sendiri, itu tuh berada di jalur yang mana kira-kira? Ya gini loh, takdir itu, walaupun takdir Tuhan kan kita yang penting berusaha ya. Berusaha semaksimal mungkin. Intinya satu, kalau saya itu gini, ada yang namanya mimpi, ada yang namanya realita hidup. Nah, kita ini fokusnya mana? Ya kita mencari jalan tengah lah. Kita tetap maju, tapi kalau istilahnya nggak mencapai ini ya sudah, kita bersyukur lah, maju sambil bersyukur lah ya. Karena kan sekali lagi ya, kalau kita berbicara sukses tuh mau sampai kapan ya kan, batasannya apa? Nggak habis-habis Bos. Kita mencari kesuksesan terus habis-habis. Begitu sudah punya uang, ya kan, punya segalanya, kayak penyakit, terus mati. Lo kan nggak sempat menikmati loh. Akhirnya menikmati kan ya anak cucunya. Nah bagaimana kita itu sambil jalan, sambil menikmati. Makanya kan banyak orang yang nyerang ke saya, Mas Roy kok nggak pindah dari Jakarta aja ya. Padahal kan sekarang lebih maju Jakarta ya, memang lebih maju Jakarta. Tapi ya saya bisa menikmati hidup di Malang, ya why not gitu loh. Kenapa kok nggak kayak si sekarang ini Timothy Ronald yang angka triliunan ini ya kalau mengejar itu tapi ada kebahagiaan yang saya tinggalkan ya saya cari kompromi jalan tengah aja. Kan tiap orang itu harus punya kata cukup gitu loh dan tahu diri. Masalah kita sudah cukup tahu diri tiba-tiba dikasih lagi ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau enggak pun ya alhamdulillah kita bisa mensyukurin. Iya. Nah, aku melihat di konten-kontennya Bos Roy Sakti ini kan di TikTok, di media sosial, di YouTube ramai lah ya. Teman-teman nanti bisa gabung sendiri ya. Namanya Roy Sakti gitu ya. Aku tadi dapat insight menarik dari beliau untuk invest terhadap diri sendiri gitu ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi Roy Sakti itu jiwanya itu ngedobrak banget gitu ya. Jadi pokoknya ada ungkapan yang mengatakan hanya ikan besar yang berani melawan arus gitu kira-kira. Pokoknya nggak tepat, sikat itu apa yang melatar belakangi itu? Jadi gini ya, memang saya tuh mempunyai hobi itu cari masalah ya. Jadi mungkin dari zaman kecil tuh kan takut berkelahi ya. Akhirnya wis tuwek iki malah ini mencari musuh gitu kan. Nah, kita itu kayak menjadi superhero. Nah, satu hal adalah ketika memerangi investasi bodong ya. Ketika memerangi investasi bodong itu kan nomor satu kita harus selesai sama diri kita sendiri. Yes. Kita nggak ada historical yang jelek apa segala. Nah, problemnya kan gini.
Saya itu cuman mikir satu ya kan. Ketika saya terjadi masalah, saya apa segala, saya mikir gini loh. Minimal hari ini tuh saya bisa melakukan satu kebaikan. Bermanfaat bagi orang lain. Apa itu, yang penting apa yang bisa, saya tuh harus pokoknya tiap hari itu nabung kebaikan terus wis. Yo apa carane nabung aja. Nah, karena murid-murid saya itu kebanyakan korban investasi bodong, akhirnya kan saya tahu bahwa gerak-gerik penipu itu seperti itu. Bahkan kita itu bisa tahu sebelum dia melakukan. Nah, akhirnya kan ya saya mengedukasi hal-hal seperti itu. Nah, tapi ketika saya mengedukasi tentang investasi bodong, yang membuat saya semakin menarik adalah banyak korban investasi bodong tuh nyeyel, marah, ngajak gelut gitu kan. Oke. Ngajak gelut ya kan, marah berdebat. Nggak terima gitu ya? Nggak terima, oh ini gini. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri, menjadi adrenalin tersendiri untuk melawan gitu loh kan. Nah, akhirnya ya saya menikmatin perlawanan itu ya kan. Ketika nggak ada hater tuh malah justru kesepian ya. Yang penting kita paham bahwa kita bersuara adalah ya ini masalah kebaikan, bukan menjerumuskan.